Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Eko Saputra dengan nomor NIM 2032310079. Di sini saya akan menyampaikan podcast review jurnal dengan matkul psikologi pendidikan dari PGMI 3C. Saya mereview jurnal dengan judul Peran Psikologi Pendidikan dalam Membangun Karakter Siswa yang dikaryai oleh Arifin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok materi, yaitu masa remaja merupakan masa manusia mencari jati diri. Pencarian tersebut direfleksikan melalui aktivitas berkelompok dan menonjolkan keegoannya. Yang dinamakan kelompok tidak hanya 5 atau 10 orang saja, satu sekolah pun bisa dinamakan kelompok. Kalau kelompok sudah membentuk, akan timbul adanya semacam ikatan batin di antara sesama sekelompoknya untuk menjaga harga diri kelompoknya. Maka tidak heran apabila kelompoknya diremehkan, emosionallah yang akan mudah berbicara. Lalu pertimbangan, pada fase ini remaja termasuk kelompok yang rentan melakukan berbagai perilaku secara negatif atau secara kolektif atau group deviation. Mereka patuh pada norma kelompoknya yang sangat kuat dan biasanya bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan kelompok umumnya sebagai akibat pengaruh pergaulan atau teman. Kesatuan dan persatuan kelompok dapat memaksa seorang untuk ikut dalam kejahatan kelompok supaya jangan disingkirkan dari kelompoknya. Disinilah letak bahayanya bagi perkembangan remaja, yakni apabila nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebaya adalah nilai yang negatif. Lalu apa yang harus diperhatikan guru terhadap perkembangan murid? Yang perlu diperhatikan adalah perhatian guru terhadap perkembangan dan kecenderungan anak, sebab semua anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Begitupun dengan kecenderungan atau potensi dan bakatnya. Penyikapan yang benar terhadap perbedaan ini akan membuat anak-anak didik nyaman dalam belajar karena merasa dihargai dan dihormati hak-hak dan kemampuannya. Seorang guru yang dimiliki kompetensi dalam memahami psikologi dan perkembangan siswanya, maka hal itu dapat menjadikan sebagai guru yang mudah dalam memberikan penjelasan dan pemahaman. Oleh karena itu, apabila dalam pelajaran diberikan banyak jeda, maka siswa akan lebih banyak yang dapat diingat dan diserap dari informasi yang diberikan. Ketika pikiran menjadi letih karena menyimak dan mendengarkan informasi, maka pemberian jeda akan dapat menyegarkan kembali sel-sel otak dalam pikiran dalam menerima informasi. Dalam ranah pendidikan dan pembelajaran sebaliknya, seorang guru dapat membuat anak didik semakin bersemangat untuk belajar dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dan untuk solusinya, yaitu seorang guru dituntut untuk dapat membuat siswa kembali ke masa ketika siswa dapat meraih suatu kesuksesan untuk kemudian dilakukan kembali dan mendapatkan kesuksesan sebagai yang pernah didapat, bahkan bisa lebih besar dan lebih tinggi. Bahkan dalam proses belajar mengajar diharapkan terjadi interaksi positif antara guru dengan murid, juga dengan lingkungan sekitar termasuk dengan orang tua murid sejajar. Sejalan dengan itu, maka berkelanjutan dari gagasan di atas adalah supaya seorang guru mengajak, memotivasi dan membimbing para siswa untuk belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang sekitar dan berbagai hal yang terdapat di dalam kehidupan ini. Oh iya teman-teman, lalu tugas utama guru itu apa ya? Tugas utama seorang guru adalah yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan tersebut sebuah lingkungan yang sugestif, motivatif, yang dapat mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Dan yang kedua, mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu kompetensi yang penting dimiliki seorang pengajar atau guru. Pengajar diharapkan dapat melakukan aktivitas yang dapat membuat siswa aktif baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga, menggunakan prosedur dalam proses belajar mengajar. Seorang guru yang dimiliki kemampuan untuk membaca dan memaknai dinamika kehidupan dan berusaha melibatkan para siswa dalam proses belajarnya.
Untuk selanjutnya masih di tugas utama guru, yaitu memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik mengikuti bahan yang disampaikan, memberi acuan atau struktur materi pelajaran baru yang akan disampaikan dengan menunjukkan tujuan instruksional yang akan dicapai, pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja, serta pembagian waktu. Dan yang kelima, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai siswa dengan topik pelajaran baru. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang sudah diperolehnya. Baik teman-teman, di sini juga menggunakan minat siswa sebagai perantara dalam melibatkan kegiatan baru dan juga mengubah minat baru dalam melibatkan kegiatan melalui teknik mengajukan pertanyaan yang menggali pemikiran siswa. Dan yang terakhir, membantu siswa mengerti apa yang akan mereka capai dengan melibatkan diri dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, guru memberikan kebebasan untuk mengembangkan pendapat, opini, mengemukakan topik baru, dan kegiatan lain yang tidak membatasi pemikiran siswa. Sikap ini menjadi poin tersendiri dalam rangka mewujudkan keberhasilan pendidikan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan melalui podcast review jurnal. Apabila ada salah kata dalam penyampaian podcast saya dalam materi di dalam podcast jurnal review jurnal saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.